Pernah gak sih kalian lagi enak scrolling TikTok atau Instagram, terus nemu kolom komentar yang isinya bikin sakit mata dan sakit hati? Niatnya sih katanya mau ngasih kritik, tapi bahasanya kok malah yang kayak ngajak berantem. Fenomena jempol pedas ini makin hari makin meresahkan di ruang digital kita. Masalahnya, banyak yang belum bisa membedakan mana yang namanya kritik membangun dan mana yang murni hinaan. Halo semuanya, selamat datang di program penyuluhan bahasa Indonesia digital. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jibril Tapatabia dari program studi ilmu komputer Universitas Juanda. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang bagaimana caranya menyampaikan kritik yang sehat tanpa bikin orang lain tersinggung di media sosial. Ingat ya teman-teman, bahasa yang kita ketik di layar itu adalah cerminan langsung dari wajah dan karakter asli kita di dunia digital. Kenapa sih hal ini penting banget dibahas? Sadar atau tidak, ruang digital kita sekarang sering kehilangan etika dan konteks. Banyak orang berlindung di balik kata, kan cuma kritik, atau baperan banget. Padahal kalimat yang mereka gunakan sudah masuk kategori cyberbullying atau ujaran kebencian. Gara-gara pilihan kata yang kasar dan asal-asalan, niat baik untuk memberi masukan malah berubah jadi konflik, adu domba, sampai salah paham yang berujung karena hukum. Nah, biar kritik kita didengar dan gak bikin sakit hati, kita harus pegang 3 prinsip kebahasaan ini. Pertama, harus baik, artinya kita memilih kata yang santun dan tidak menyerang personal seseorang. Yang kedua, harus benar, yaitu ejaan dan tatanan bahasanya jelas, biar gak menimbulkan salah tafsir. Dan ketiga, harus efektif, langsung pada pokok masalahnya tanpa perlu bertele-tele atau menyindir kemana-mana. Kalau bahasanya beretika, orang yang dikritik pun akan menerima masukan kita dengan tangan terbuka. Mari kita lihat perbandingan nyatanya di kolom komentar media sosial. Contoh pertama yang sering lewat, halah, konten sampah kayak gini kok viral, lu gak punya otak ya? Nah, ini bukan kritik, tapi murni makian. Kalimat ini bisa diubah menjadi lebih santun tanpa menghilangkan intinya. Misalnya, kontennya sebenarnya menarik, tapi alangkah baiknya kalau ditambah data pendukung yang valid agar lebih informatif. Contoh kedua, saat di grup chat formal atau profesional, hindari kata, kerjaan lu berantakan banget sih, parah. Ubah menjadi, mohon izin memberikan masukan. Untuk bagian laporannya, mungkin bisa dirapikan lagi di bagian grafik agar lebih mudah dipahami. Terasa beda kan? Teman-teman, ada nilai moral dasar yang harus kita bawa saat mengetik di ruang cyber. Jangan pernah memanfaatkan jempol kita untuk menyebar kebencian, memprovokasi, apalagi menjatuhkan mental orang lain. Sebelum menekan tombol kirim, coba posisikan diri kita sebagai orang yang membaca komentar tersebut. Ingat, sebuah kalimat bijak, jari-jari kita mungkin hanya mengetik di atas layar kaca yang dingin, tapi dampaknya bisa melukai hati manusia yang sangat nyata. Sebagai generasi digital yang cerdas dan terpelajar, yuk mulai sekarang kita terapkan gerakan 3T sebelum berkomentar atau mengkritik sesuatu di media sosial. T yang pertama adalah tahan. Tarik nafas dulu, jangan kritik saat emosi sedang meluap. T yang kedua adalah teliti, baca ulang kalimat yang sudah kita ketik, apakah bahasanya sudah sesuai aturan KBBI dan PUEBI. T yang ketiga adalah tulis dengan sopan, pastikan kalimatnya fokus pada solusi objektif, bukan menyerang individu secara subjektif. Mari kita sama-sama berkomitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia yang santun, benar, dan mencerahkan dimanapun kita berada. Karena dari bahasa yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan dunia digital yang jauh lebih sehat, aman, dan nyaman untuk kita semua. Saya Jibril Tapatabia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.